Hai, kembali lagi bersama saya Am. Oh ya, bagaimana kabarnya hari ini? Apa semua baik seperti yang diharapkan? Melanjutkan How to Train Your Dragon bagian 1. Kali ini kita akan membahas How to Train Your Dragon bagian 2. Menurut saya pribadi film ini cukup keren. Dan juga film yang kita bahas ini seakan membuat kita ikut berpetualang di dalamnya. Terbang bebas kemanapun dan kapanpun. Bagaimana keseruannya? Langsung saja siapkan kuota yang cukup, posisikan tubuh senikmat mungkin dan selamat menonton. Di awal film kita akan diperlihatkan lomba balap naga yang dimenangkan oleh Astrid. Sudah 5 tahun setelah penduduk desa Viking dan para naga berdamai, Hiccup dan naganya Toothless atau Night Fury yang diyakini sebagai naga terakhir dari jenisnya, lebih senang menjelajahi daerah baru. Di usianya yang 20 tahun ia mulai mendapat tekanan dari ayahnya untuk menjadi kepala suku. Namun Hiccup merasa belum siap. Saat menyelidiki hutan, Hiccup dan Astrid menemukan sisa-sisa benteng yang tertutup es dan mereka bertemu kelompok penjebak naga yang berbahaya dan di bawah pimpinan Drago. Para penjebak itu pun berencana menangkap para naga untuk dijadikan pasukannya. Salah satu penjebak atau Eret mengira merekalah yang menghancurkan benteng dan mencuri naga yang mereka tangkap. Hiccup dan Astrid yang berhasil lolos segera memberitahu Stoik akan hal itu. Mendengar itu Stoik yang mengenal siapa Dragon langsung memerintahkan untuk siaga perang. Namun Hiccup percaya perang bisa dihindari dengan berbicara dengan Drago. Hiccup pun terbang menemui Drago dan disusul oleh Astrid. Mereka pun menemui Eret untuk menyerahkan diri agar bisa bertemu Drago. Sayangnya Stoik datang menghentikannya. Lalu Stoik menceritakan awal pertemuannya dengan Drago saat rapat para kepala suku. Drago menawarkan perlindungan dari ancaman naga jika mau tunduk mengikutinya. Para kepala suku pun menolak untuk tunduk kepada Drago. Dan seketika Drago memerintahkan naganya untuk menyerang mereka. Hanya Stoik yang selamat. Namun sikap bersikeras untuk tetap melakukannya membujuk Drago, meski harus sendiri karena yang lain diperintahkan. Stoik kembali ke desa. Saat terbang Hiccup bertemu dengan pengendara naga lain dan membawanya ke suatu tempat yang ternyata pengendara itu adalah Valka, ibunya yang telah lama hilang. Sedang di tempat lain, Stoik yang khawatir berusaha mencari Hiccup bersama Gobert. Apalagi setelah menemukan helmnya yang terjatuh membuat Stoik harus segera menemukannya dengan melacak jejak Hiccup. Diperlihatkan Hiccup berada di sebuah tempat dengan banyak naga. Lalu Valka bercerita tentang peristiwa 20 tahun yang lalu. Saat ia tak bisa membunuh naga yang mendekati bayi Hiccup meski naga itu tidak bermaksud menyakiti bayinya. Setelah itu Valka dibawa pergi sama naga tersebut. Selama 20 tahun itu Valka menghabiskan waktunya untuk menyelamatkan naga dari perangkap Drago dan membawanya ke sarang pulau yang dibuat dari es oleh naga alfa raksasa yang disebut juga sebagai pemimpin para naga atau raja para naga. Alfa mampu mengendalikan para naga dewasa kecuali bayi-bayi naga. He likes you. Karena Stoik belum kembali dalam mencari Hiccup, Astrid dan yang lainnya pun membawa dan memaksa Eret menunjukkan jalan ke Drago. Sedangkan Hiccup menghabiskan waktu bersama dengan Valka sang ibu, dan mempelajari banyak hal tentang naga. Sayangnya Astrid dan teman-temannya tertangkap saat berada di camp Drago. Begitu juga dengan Eret. Drago pun memperlihatkan keahliannya mengendalikan naga. Mengetahui seluruh warga Bek sebagai penunggang naga, maka Drago memerintahkan pasukannya bersiap untuk menyerang. Karena tak bisa meyakinkan ibunya, Hiccup berniat untuk menemui Drago, namun sebelum pergi seseorang membekapnya yang ternyata sang ayah yang telah menemukannya. Saat ingin keluar terkejutlah Stoik bertemu dengan Valka. Sementara di kapal Drago,
Astrid dibantu oleh Eret dan berhasil melepaskan diri dari ikatan dan berusaha menyelamatkan naga-naga mereka. Lama tak bertemu, Stoik pun berusaha mencairkan kecanggungan dan meminta Valka kembali pulang, dan Valka bersedia. Saat melihat para naga terbang keluar disertai adanya serangan, Valka dengan segera keluar dan melihat apa yang terjadi. Ternyata sudah banyak kapal dan pasukan Drago yang sudah mengepung pulau sarang naga tersebut. Mereka pun harus segera bertindak untuk menyelamatkan para naga. Pertempuran pun terjadi dibantu dengan Astrid beserta penunggang naga yang lain. Muncullah Valka bersama Alpha, sang pemimpin naga yang menyemburkan es dan membekukan para musuh. Begitupun dengan Hiccup dan Toothless yang menunjukkan keahliannya dalam berperang. Sayangnya Valka terjatuh dan harus berhadapan langsung dengan Drago yang kemudian memanggil naganya untuk menantang Alpha. Dan ternyata Drago juga mempunyai Alpha yang lain. Valka pun kalah. Kalah dalam pertarungan, Valka pun ingin dibunuh oleh Drago. Dan datanglah Stoik yang menghempaskan Drago. Dan Stoik pun bertarung dengan Drago. Sedangkan Valka berusaha membantu Alpha yang bertarung dengan Alphanya si Drago. Sayangnya Alpha dari Valka tewas dalam pertarungan itu. Dan akhirnya naga Drago menjadi Bewilderbeast baru. Drago pun menyuruh Bewilderbeast untuk membunuh Valka. Mengetahui itu, Stoik pun langsung mengejar Valka dan menangkapnya, kalah terjatuh dan bersembunyi di bebatuan es. Hiccup berusaha membujuk Drago untuk mengakhiri perang. Namun Drago menolak, apalagi ia telah kehilangan segalanya akibat keganasan naga. Drago pun menunjukkan cara menaklukkan para naga dengan mengendalikan pemimpin naga, seperti yang dilakukannya pada Toothless. Toothless pun tunduk pada pemimpin naga yang baru, dan dia mendekati Hiccup dengan tatapan membunuh. Sesegera mungkin Stoik menghalangi serangan Toothless pada Hiccup, dan tewaslah pemimpin suku atau ayah Hiccup tersebut. Hiccup yang marah mengusir Toothless yang mencoba mendekat meski Toothless sudah dalam keadaan sadar. Dan Toothless pun berhasil ditangkap oleh Drago. Dengan menunggangi Toothless, Drago memerintahkan para naga dan pasukannya menuju desa Beku. Usai pemakaman ayahnya, Hiccup bersama yang lain mengejar Drago dengan menunggangi bayi-bayi naga yang kebal terhadap kendali Alpha. Sesampainya mereka menemukan Drago sudah menyerang dan mengambil kendali semua naga. Sementara yang lain mengalihkan perhatian Alphanya Drago. Hiccup berusaha menghilangkan pengaruh kendali Toothless dan berhasil. Dengan menunggangi Toothless, Hiccup memisahkan Drago dari Alphanya. Dan Drago terjatuh ke tanah. Hiccup penghampiran Drago, tetapi Alpha menyerang dan membungkus mereka dalam es. Dan itu membuat Toothless sangat marah kepada Alpha si Drago tersebut. Toothless pun menyerang Alpha dan seketika para naga yang telah sadar dari hipnotis Alpha pun ikut membantu Toothless. Alpha pun kalah ditandai dengan putusnya tanduk akibat serangan dari Toothless. Tanpa berani memandang wajah Toothless, akhirnya si Alpha menenggelamkan diri ke laut bersama Drago. Dan Toothless pun menjadi Bewilderbeast baru sebagai pemimpin para naga. Bersamaan itu, Hiccup juga dinobatkan sebagai kepala suku, dan film pun berakhir. Tamat, ending, yang cukup mengesankan. Ya, walaupun Hiccup tidak berhasil meyakinkan Drago, tetapi Hiccup berhasil membuktikan inilah arti sebuah teman yang didasari dengan cinta dan kasih sayang. Pesan moral dalam video ini, kita diajarkan bahwa dalam sebuah pertemanan atau persahabatan, kita harus saling memahami antara satu dan yang lain, dan jangan mementingkan ego sendiri. Selain pentingnya untuk melatih kekuatan sendiri,
Valka pun mengatakan agar tidak melupakan kerja sama tim. Karena dengan adanya Tung, kita bisa menyelesaikan permasalahan secara bersama-sama. Untuk itu jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ujung-ujungnya juga minta begituan, hahaha. Ya, karena kalau bukan bantuan dari kalian, channel ini pun tidak ada apa-apanya. Terima kasih tak terhingga buat kalian yang mendukung channel ini terus. Dan saya pamit undur diri sampai ketemu di video selanjutnya. Salam putra-putri bangsa.